Hai, perkenalkan nama saya Rianti Simarmata dengan NIM F1261231024 dari Prodi Pendidikan IPS. Pertama saya akan menjelaskan model pembelajaran yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah cooperative learning. Cooperative learning merupakan suatu metode pembelajaran yang menerapkan pembagian kelompok kecil dalam melaksanakan pembelajaran. Biasanya peserta didik akan dibagi menjadi 4-6 orang dalam suatu kelompok. Metode ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam bekerja sama dengan teman, berdiskusi, dan bertukar ide. Saling beri pengertian, membangun kepercayaan dalam diri, dan kepercayaan pada teman. Sintaks yang terdapat dalam cooperative learning ialah yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Sebelum mulai materi, biasanya guru akan berikan motivasi kepada siswanya dan memberi tahu kepada siswanya tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua ada penyajikan informasi, di mana sebelum masuk ke dalam kelas tentunya sebagai guru kita akan menyajikan informasi terlebih dahulu. Yang ketiga, mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar. Siswa dibagi-bagi menjadi kelompok. Selanjutnya, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Setelah dibentuknya kelompok, kita sebagai guru harus membimbing siswa. Selanjutnya ada evaluasi, memberikan evaluasi kepada siswa. Contoh dari cooperative learning yang terakhir memberikan penghargaan. Contohnya setelah siswa melakukan presentasi, di mana guru akan memberikan pujian atau tepuk tangan. Circle lingkaran pembelajaran. Yang kedua ada discovery learning. Discovery learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa aktif mencari, menemukan, dan memahami konsep atau prinsip tertentu dalam melalui pengalaman langsung, eksperimen, dan refleksi. Sintaks dalam discovery learning yang pertama simulasi awal, yang kedua eksplorasi mandiri, yang ketiga penemuan, yang keempat ada pemantapan konsep. Lanjut, contoh dari discovery learning ialah guru memberikan siswa masalah matematika kompleks dan biarkan mereka menemukan cara untuk menyelesaikannya. Yang kedua, dalam pelajaran sains, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hukum fisika atau kimia. Yang ketiga, dalam pelajaran sejarah, siswa melakukan penelitian tentang peristiwa sejarah dan mencoba menemukan hubungan dan pola. Dan model yang ketiga yaitu inquiry learning. Inquiry learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam pengajuan pertanyaan, penyelidikan, dan mencari jawaban atau solusi atas pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Pendekatan ini mendorong keterlibatan dan pemikiran kritis siswa sambil mempromosikan pengembangan keterampilan penelitian dan pemecahan masalah. Sintaks yang terdapat dalam inquiry learning yang pertama adalah pertanyaan awal. Siswa mengajukan pertanyaan atau menerima pertanyaan dari guru. Yang kedua, penelitian. Siswa melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini dapat melibatkan pengumpulan data, observasi, atau studi pustaka. 3. Ada analisis. Siswa menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan atau menemukan pola. Yang keempat, ada penyampaian hasil. Siswa berbagi temuan atau jawaban mereka dengan kelompok atau kelas, contohnya presentasi. Selanjutnya contoh dari learning inquiry yaitu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, guru meminta siswa untuk mengamati apa penyebab banjir dan bagaimana menanggulangi banjir. Nah, itu dia 3 model pembelajaran, dan sekarang kita akan membahas tentang pendekatan. Lanjut ke materi pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student,
Cantor. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yaitu berorientasi atau berpusat pada guru. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengertian strategi. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit atau pengertian secara luas. Dalam pengertian secara sempit, bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi dalam pembelajaran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ada pembelajaran penemuan eksposisi. Guru tidak memberikan informasi secara langsung kepada siswa, melainkan memberikan mereka penemuan konsep dan informasi melalui proses pengamatan dan analisis. Yang kedua, group individual learning, menggabungkan kerjasama kelompok dengan individu. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama, ceramah. Guru menjelaskan materi di depan siswa mendengarkan. Yang kedua, ada demonstrasi. Demonstrasi, guru memperagakan, contohnya guru menyuruh siswanya untuk bawa lidi untuk belajar menghitung menggunakan lidi. Dulu kan ada tuh disuruh pas SD misalnya kita disuruh bawa lidi untuk belajar menghitung. Yang ketiga, ada diskusi, melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, ada simulasi, seperti membuat video drama. Yang kelima, laboratorium, belajar di laboratorium seperti bereksperimen. Yang keenam, ada pengalaman pekerja, contohnya ketika SMK ada magang. Nah, di situ siswa akan belajar. Yang ketujuh, ada brainstorming, suatu teknik mengajar dalam diskusi kelompok untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang kedelapan, ada debat, di mana siswa saling adu argumen. Yang kesembilan, ada simposium, siswa membahas masalah dari berbagai sudut pandang. Bahas teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, model pembelajaran menurut George dan Maxwell atau Deddy Supriyawan dan Benyamin Surasigal 1990 mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran. Kelompok model pembelajaran yaitu yang pertama, model interaksi sosial. Contohnya, kerjasama kelompok di mana siswa bekerjasama dalam memecahkan masalah. Yang kedua, model pengelolaan informasi. Siswa mengembangkan kembali informasi yang dia dapat dari gurunya. Yang ketiga, model personal humanistik. Dan yang terakhir, ada model modifikasi tingkah laku, merubah tingkah laku siswa. Sekian, terima kasih.